Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Listumbina Halengkara SSI MSC, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Geografi Transportasi, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya kita semua dapat berkumpul walaupun secara online. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kuliah kali ini adalah mengenai pengaturan sistem transportasi global. Saya Lia Setiawati selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Anggota pertama itu ada Irma Yulandari, selanjutnya Ayudin Tias, yang selanjutnya Dilame Ferianti, Ulfi Ninggiah, Saiful Hidayat. Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, marilah kita berpindah pada sesi selanjutnya, yaitu pada penyajian materi. Saya memberi kesempatan pada penyaji materi pertama. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu terkait pengaturan sistem transportasi global. Nah, sistem transportasi global ini muncul pada abad ke-20, terutama dengan mesin pembakaran internal, pesawat, jet, dan kontainer. Nah, transportasi di era Fordis, tahun 1920 sampai 1970. Era Fordis ini yang paling dominan itu jalur perakitan. Nah, yang ditemukan itu pembakaran internal mesin dan mesin 4 tak dan ban. Oke, lanjut. Ini merupakan gambar dari Ford ya. Produksi massal kendaraan ini mengubah sistem produksi industri secara signifikan, terutama pada tahun 1913 ketika Ford mulai memproduksi mobil model T. Nah, tahun 1913 sampai 1927 sekitar 15 juta Ford model TS dibuat. Nah, itu merupakan gambarnya. Lanjut. Nah, juga merupakan gambarnya lagi Ford T Town Car tahun 1919 ya. Oke. Nah, ini merupakan diagram atau grafik dari produksi atau biaya dan produksi kendaraan Ford tahun 1908 sampai 1924. Nah, untuk biaya itu pada tahun 1908 itu naik ya atau tinggi dan turun sampai tahun 1924 ya. Untuk biaya untuk produksi itu rentannya naik dari 1908 sampai 1924 ya. Lanjut. Ini perbandingan. Nah, selanjutnya itu perbandingan terkait tanker kontemporer dan Perang Dunia Kedua. Lanjut. Skala ekonomi kapal meningkatkan transportasi dalam hal kapasitas yang memungkinkan untuk memindahkan komoditas curah biaya rendah seperti mineral dan biji-bijian dengan dalam jarak yang jauh. Nah, pertumbuhan perdagangan internasional secara bertahap dan khususnya pada Perang Dunia Kedua memberikan dorongan yang kuat untuk pembuatan kapal. Nah, contohnya itu pasokan kapal kargo militer itu kapal Liberty. Ya, lanjut. Penerapan prinsip skala ekonomi. Nah, kapal tanker minyak adalah contoh yang baik dari penerapan prinsip skala ekonomi untuk mengangkut minyak dalam jumlah yang besar ya pada setelah dunia terutama setelah perang dunia kedua ketika permintaan global melonjak. Nah, dengan demikian rute maritim diperluas untuk mencakup rute kapal tanker terutama dari Timur Tengah, penghasil minyak global yang dominan. Oke, lanjut. Nah, tantangan yang dihadapi. Yang masih menjadi tantangan adalah bongkar muat kargo yang tetap tidak berubah, memuat barang seperti amforai, barel, tas, atau peti berjalan lambat dan padat karya. Unitisasi, di mana batch kargo curah dapat digabungkan ke dalam unit penanganan sulit dicapai karena batas volume dan berat yang dapat ditangani secara manual. Sejak zaman kuno, amforai digunakan sebagai unit muatan tetapi memiliki keterbatasan untuk membawa barang selain curah. Dari perspektif penanganan material, pelabuhan pada akhir abad ke-19 akan sulit dibedakan dari pelabuhan abad ke-17. Biaya bongkar muat kapal dapat dengan mudah mencapai hingga 3/4 dari total biaya transportasi laut. Lanjut. Palet menjadi unit muatan efektif pertama, terutama setelah penemuan forklift pada tahun 1937. Pada awal tahun 1930-an, sekitar 3 hari diperlukan untuk menurunkan gerbong box yang berisi 13.000 peti barang kalengan yang tidak dikemas. Nah, selama Perang Dunia Kedua, adopsi besar-besaran planet sebagai muatan unit pasukan standar oleh militer Amerika memungkinkan penanganan barang yang cepat dan perputaran aset transportasi. Lanjut. Oke, sekarang ada ke penerbangan. Penerbangan pendorong pertama dilakukan pada tahun 1903 oleh Wright bersaudara dan meresmikan era transportasi udara. Oke, lanjut.
Nah, ini penerbangan pertama yaitu oleh Wright bersaudara pada tahun 1903. Oke, selanjutnya. Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1919, yaitu layanan transportasi udara komersial yang pertama antara Inggris dan Prancis. Tetapi pada tahun ini mengalami berbagai hambatan, yaitu dalam kapasitas dan jangkauan. Beberapa upaya dilakukan untuk mengembangkan layanan balon dengan Atlantik dilintasi oleh balon Zeppelin pada tahun 1924. Namun teknologi tersebut hampir seluruhnya ditinggalkan pada tahun 1937 setelah kecelakaan Hindenburg yang spektakuler, di mana reservoir berisi hidrogen dari balon tersebut terbakar. Tahun 1920-an dan 1930-an menyaksikan perluasan layanan transportasi udara regional dan nasional di Eropa dan Amerika Serikat dengan pesawat baling-baling yang diproduksi secara massal seperti Douglas DC-3. Nah, ini adalah pesawat pada saat itu, yaitu merupakan pesawat penumpang sipil sayap rendah yang legendaris. Ini adalah grafik perkembangan transportasi dari tahun 1900 sampai tahun 2000-an. Dan ini adalah grafik perkembangan dari Line Transatlantic Crossing Time dari tahun 1833 sampai 1952. Baik, selanjutnya yaitu pada tahun 1952 menandai dimulainya layanan jet komersial dengan Comet. Tetapi cacat desain membuat pesawat itu dilarang pada tahun berikutnya. Pada tahun 1958, pesawat jet komersial pertama yang sukses, yaitu The Boeing 707, memasuki layanan dan merevolusi pergerakan penumpang internasional, menandai akhir dari kapal penumpang lintas samudera lain, dan mengganti pesawat baling-baling untuk layanan jarak jauh. Berikut merupakan contoh dari pesawat Boeing 707. Selanjutnya, infrastruktur telekomunikasi dasar seperti telepon dan radio dipasarkan secara massal selama era Fordist. Namun, perubahan besar adalah penyebaran mobil yang luas, terutama dari tahun 1950-an, karena mobil ini benar-benar menjadi produk konsumsi massal dan ketika sistem jalan raya besar pertama seperti American Interstate mulai dibangun. Berikut merupakan gambar dari telepon pertama, yaitu Bell. Selanjutnya, tidak ada moda transportasi lain yang mengubah gaya hidup dan struktur kota secara drastis, terutama di negara maju. Ini menciptakan suburbanisasi dan memperluas kota dengan daerah dengan diameter lebih dari 100 km dalam beberapa kasus. Di kawasan padat dan produktif seperti timur laut Amerika Serikat, Eropa oleh jaringan transportasi sehingga dapat dianggap sebagai satu kawasan perkotaan yang luas atau yaitu megalopolis. Megalopolis ini adalah sebuah rantaian area metropolitan yang berdekatan yang mungkin dipisahkan atau mungkin bergabung menjadi wilayah perkotaan. Selanjutnya yaitu sebuah konteks baru untuk transportasi era pasca Fordist tahun 1970-an. Di antara perubahan signifikan dalam transportasi internasional dari tahun 1970-an adalah perkembangan besar-besaran telekomunikasi, globalisasi perdagangan, sistem distribusi yang efisien melalui penerapan logistik, dan perkembangan besar pada transportasi udara. Setelah tahun 1970, telekomunikasi berhasil digabungkan dengan teknologi informasi. Oleh karena itu, telekomunikasi juga menjadi sarana berbisnis selain penunjang dan peningkat moda transportasi lainnya. Telekomunikasi telah mencapai era akses individu, portabilitas, dan jangkauan global yang memungkinkan sistem media global dapat mengakses. Selanjutnya merupakan sistem media global, yaitu ada newspaper, magazine, news agents, movies, radio, TV, internet, mobile phone, atau smartphone. Diskusi kereta api di akhir abad ke-19. Namun pertumbuhan perdagangan dan skala ekonomi yang disediakan oleh perkereta apian menempatkan tekanan tambahan pada pelabuhan di mana hambatannya adalah terbuka antara sistem transportasi laut dan darat. Kontainer diperkenalkan oleh Amerika Malcolm McLean yang awalnya menerapkan peti kemas untuk transportasi darat sebagai alternatif dari kemacetan jalan. Kapal pertama penampung ini contohnya Ideal X, kapal tanker minyak itu yang dikonversi, berlayar pada tahun 1956 dari New York ke Houston dan menandai awal era peti kemas. Pada tahun 1960, otoritas pelabuhan New York membangun terminal peti kemas khusus utama di sebelah Port New York. Terminal kelautan Port Elizabeth. Sea Line Company mendirikan jalur kontainer maritim reguler pertama pada tahun 1965 di atas Atlantik antara Amerika Utara dan Eropa Barat. Pada awal 1980-an, layanan peti kemas dengan kapal khusus seperti kapal peti kemas seluler pertama kali diperkenalkan pada tahun 1968. Ini menjadi aspek dominan dari sistem transportasi internasional dan regional yang mengubah industri maritim. Kemudian pada tahun 1988,
kapal penampung pasca Panama pertama diperkenalkan. Sebuah indikasi keinginan untuk lebih memperluas skala ekonomi dalam pengiriman peti kemas maritim. Dan transportasi udara dan kereta api mengalami kemajuan luar biasa pada akhir 1960-an dan awal 1970-an melalui masifikasi dan pengembangan jaringan. Ini seperti contohnya pesawat Boeing 747 ini merupakan contoh pesawat untuk penerbangan komersial pertama yang antara New York dan London pada tahun 1969 menandai penting bagi transportasi internasional, terutama bagi penumpang. Kemudian di tingkat regional, munculnya sistem kereta berkecepatan tinggi menyediakan layanan antar kota yang cepat dan efisien. Terutama di Prancis tahun 1981 ini kecepatannya hingga 300 km per jam. Dan di Jepang ini ada Shinkansen pada tahun 1964 yang memiliki kecepatan hingga 275 km per jam. Selanjutnya, ini merupakan grafik produksi global per produsen mobil tahun 1998 sampai 2017. Pada tahun 1998 ini, produksi mobil ini tertinggi pada perusahaan Daimler Chrysler ini yang mencapai sekitar 40 juta. Perusahaan ini merupakan perusahaan otomotif yang ada di Jerman. Kemudian tahun 2017 ini produksi terbesar itu yaitu dari perusahaan otomotif Renault yang produksinya melebihi 60 juta. Perusahaan ini berasal dari Prancis. Selanjutnya, pada paruh pertama abad ke-20, penetapan klaster manufaktur regional yang mengkhususkan diri pada sektor seperti peralatan transportasi tekstil atau bahan makanan. Pada paruh kedua abad 20, liberalisasi perdagangan dan pembentukan blok-blok ekonomi memungkinkan terjadinya fragmentasi produksi di tingkat global. Produsen alat transportasi utama, khususnya produsen mobil, menjadi pelaku transnasionalisme yang dominan, sekalipun mobil itu bukan moda transportasi internasional. Penyeberangan globalnya telah memperluas perdagangan global kendaraan, suku cadang, bahan mentah, dan bahan bakar, terutama minyak. Kenaikan harga minyak secara umum pada tahun 1970-an mendorong inovasi dalam moda transportasi, pengurangan konsumsi energi, dan pencarian sumber energi alternatif seperti mobil listrik yang menambahkan etanol ke bensin, mobil hibrida, dan sel bahan bakar. Namun, ketergantungan pada bahan bakar fosil terus berlanjut dengan pertumbuhan motorisasi yang sangat kuat di negara berkembang. Pada era modern, abad ke-18, inovasi transportasi berlangsung secara bergelombang dan mencerminkan pembangunan infrastruktur yang kumulatif. Negara maju seperti Eropa, Amerika Serikat pertama-tama melihat peraturan sistem kanal yang kemudian dilengkapi dengan sistem transportasi kereta api. Selanjutnya pada tahun 1950-an, sejak transportasi udara dikembangkan untuk melayani pasar regional dan internasional. Dan sistem transportasi di semua skala sedang diubah integrasinya dengan teknologi informasi yang mengarah pada tingkat integrasi yang lebih tinggi antara moda serta otomatisasi operasi transportasi. Hal ini terkait dengan revolusi industri keempat yang berdampak pada mobilitas dan rantai nilai global seperti pengadaan, fabrikasi, dan distribusi. Baiklah, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para penyaji. Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya Lia Setiawati sebagai moderator dan mewakili rekan-rekan dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya dan tim. Dan sekian presentasi kami hari ini.